فالبصيرة نور يقذفه الله في القلب يرى به حقيقة ما أخبرت به الرسل كأنه شاهد رأي عين ويتحقق مع ذلك انتفاعه بما دعت إليه الرسل وتضره بمخالفتهم. وهذا معنى قول بعض العارفين البصيرة تحقق الانتفاع بشيء والتضرر به. Jadi orang yang memiliki basirah, apa alamatnya? Kita tahu bahwa basirah itu adalah nur yang diberikan oleh Allah ke dalam hati manusia, sehingga berbagai bisikan yang membuat gelapnya penglihatan batin itu menjadi hilang. Ingat, apabila cahaya tiba, kegelapan lenyap. Ketahuilah bahawa syaitan senantiasa menutupi pandangan mata dari batin manusia, qalbu ini. Dia bisa menyusup ke dalam tubuh insan, sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi SAW, inna syaitan yajri min bani Adam majrad dam. Sesungguhnya syaitan menyelusup kepada anak Adam melalui aliran darahnya. Nah, qalbunya akan digerayangi supaya jangan melihat sesuatu. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah, memberikan petunjuk, yahdi li nurihi may yasha, maka mata batin manusia itu akan menjadi terang. Dia akan bisa melihat hakikat apa yang diberitakan oleh para rasul. Sekarang kan tidak, banyak kita tidak melihat apa yang diperingatkan oleh rasul. Ya, kata kita. Jadi benarkah kita sungguh memahami maksud apa yang diingatkan oleh rasul? Jangan-jangan seperti yang dikatakan oleh Nabi, innama masali, perumpamaanku dan umat seperti apa kata Nabi? Kamasali rajulin istauqada nara, bagaikan seorang laki-laki yang menghidupkan api unggun, yang berusaha menghidupkan api unggun. Nah, ketika api tadi mulai menyala, di innama masali wa masalun nas, masali perumpamaan antara aku dan manusia yang akan didakwahi oleh Nabi. Seperti apa? Kamasali rajulin istauqada nara, bagaikan seseorang yang sedang menghidupkan api unggun. Falamma adaat ma haulah, ketika mulai terang di sekitar api tadi, apa yang terjadi? Ja'alal farashu, mulailah binatang-binatang kecil, serangga-serangga yang berterbangan itu, wahadid dawab, serangga-serangga yang melata, allati taqa'u finnar yaqa'na fiha, yang selama ini sering terjatuh, terbakar ke dalam api unggun, berebut ke arah api tersebut. Dia kira itu hangat, menyenangkan. Jika api hidup, mereka berebutan menceburkan diri ke dalamnya. Nah, apa yang terjadi? Faja'ala yanzi'uhunna, maka orang yang menghidupkan api ini berusaha untuk menghindarkan, menarik rayap serangga-serangga tadi jangan sampai berhamburan ke dalam api itu. Tapi apa yang terjadi? Wa yaghlibnahu, orang itu kalah, tidak berdaya melihat mereka berhamburan masuk ke dalam api unggun yang sedang menyala itu. Nah, itulah perumpamaan yang kata Nabi, fa ana akhudhu bihujazikum, kata Nabi, saya menarik, mengambil pinggang kalian itu, kata Nabi. Nah, jangan-jangan itu yang terjadi. Dilarang Nabi awak cicak tahu belum, tapi bukan jonjo. Dan awak kecek kan,
Jangan awak apa buat bertolak belakang. Awak tahu mudarat, tapi dia buat je demi ikut dan demi itu. Cuba cari contoh kini kan kenyataan supaya agak tinggal dalam kepala kita. Siapa pemimpin-pemimpin nang kini maju mempercalikkan fotonya sepanjang Sumatera Barat kau nak menyabui ABSSBK? Siapa di antara pemimpin-pemimpin itu nak tahu menaikkan pedusi ke atas panggung disuruh berjongkek-jongkek menari-nari itu adalah kerajaan nak batu? Tapi mereka kerajaan juga. Mereka nak membuat logo berbagai macam adat berseni, syarak-syarak sandi kitabullah. Di bawahnya letaknya nyatakan panggung membuat orang berjongkek-jongkek. Siapa nak tahu itu? Mereka tahu itu. Tiada yang terjadi sebenarnya. Mereka mengabaikan sebenarnya nasihat Nabi. Ibarat serangga yang berhamburan ke dalam api tadi. Padahal Nabi sudah menahan pinggang kita. Makanya kata Nabi, fa ana akhudhu bihujazikum. Aku tahan tubuh kalian, aku tahan pinggang kalian. Jangan mambu aja ke dalam api itu. Tapi yang terjadi, wahum yaqtahimuna fiha, mereka tetap saja menyerobot, menghamburkan diri ke dalam api tersebut. Nah, apa persoalan sekarang sebenarnya yang terjadi? Bukan kabar tidak sampai, bukan riwayat dan tidak, bukan dalil berapi-rapi disampaikan oleh ulama. Riwayat sudah dinukilkan, halal dan haram telah diingatkan. Kalau urusan akhlak, apa dan tak disabui lagi? Malu. Tapi kenapa mereka tidak mau sadar? Soalannya adalah, ya seperti itu. Mereka tidak melihat hakikat dari khabar itu. Tekok bokecian tadi, berceramah awak modal ikon. Perhatian wajah jamaah gue surang-surang. Latih sebadan terasu. Yo lay sebenarnya sadar mereka dingin. Kalau mengaji manggu-anggu keluar dari masjid, entah ni apa buat balik. Nah, jadi apa persoalan yang sebenarnya? Karena nur yang ada dalam kalbu itu padam. Nah, di dalam kitab Madarijus Salikin itu dikatakan, kalau betullah manusia telah tersentak bangun dari kelalaian, kemudian dia perbaiki ghaflah dia selama ini, hadir nur anugerah Allah ke dalam kalbunya, maka dia tidak hanya terpesona dengan kalimat-kalimat indah di dalam sunnah, tidak hanya terpesona dengan irama dan alunan ayat-ayat Allah, tapi mereka akan melihat hakikat apa yang terkandung di dalam berita itu, hakikat yang dibawa oleh para rasul itu. Ka'annahu syahida ra'ya ain, seperti yang melihat dengan mata kepalanya sendiri. Nah, akibatnya apa? Apa alamatnya? Tanda orang tahu dan sebenarnya. Maka akan muncul apa? Intifa' wa tadarrur. Intifa' bima da'an ilai rasul wa tadarrur bimukhalafatihim. Kalau orang batu-batu adonyo bisanya mencelik hakikatnya, tampak dia kalau nyo patuhilah isi perintah ko bermanfaat untuk dirinya. Kalau nyo tolak, dia langgar perintah ko mudarat ke dirinya. Jadi orang tersebut
akan melihat di dalam nasihat-nasihat itu, di dalam khabar-khabar yang dibawa oleh Rasul itu ada manfaat dan ada mudarat. Kalau disuruh pasti ada manfaat, kalau dilarang karena ada mudarat. Nah, orang yang memiliki nurul qalb akan melihat itu. Jadi tidak sanksinya dah. Barang kok disuruh modal itu. Jadi orang yang memiliki penglihatan mata batin, dia akan tahu bahwa di dalam khabar itu ada manfaat, ada mudarat yang hendak dijauhkan. Nah, kalau begitu, maka bagaimana orang yang memiliki basirah? Mereka itu akan terwujud di dalam diri mereka memanfaatkan petunjuk tersebut. Apa yang membawa kemaslahatan akan mereka raih. Apa yang akan mengantarkan kemudaratan mereka jauhi. Mereka akan melihat bahwa tidak ada suatu apapun yang diperintahkan oleh Allah Rabbnya, yang disampaikan oleh Rasul kepadanya, kepada umat ini, melainkan kalau ada perintah, tanda ada manfaat yang terwujud di dalamnya. Kalau ada sesuatu yang dilarang oleh syariat, dilarang oleh Allah, dilarang oleh Rasul, dia akan melihat pasti ada mudarat di dalamnya kalau dilakukan oleh hamba. Nah, orang dan tahu manfaat dan mudarat, apa sikap dia? Tidak kemungkinnya melangkah. Walaupun mudarat turun tampak benar, tapi dia yakin. Jadi kalau ada misalnya jalan kita menuju satu tempat, kemudian datang rambu-rambu di situ, jangan lanjutkan perjalanan Anda, di ujung jalan ini ada monyet yang lagi mengganas. Kalau orang nan tahu ba'a baru kalaulah mengganas, tentu tak namanya tampu jalan tu lain. Sama dengan pergi dia ke kebun binatang itu, jangan mengulurkan tangan, berhati-hati, karena harimau bisa menangkap tangan saudara. Tak mungkin dulu-duluan itu. Nah, kini serupa itulah orang kini. Nyo tahu mudarat. Lah jale harimau dalam kandang, nak tangan dia kepalanya cugun dalam tu. Apa yang bermasalah pada diri insan? Bukan ini. Bukan ini. Tapi ini. Qalbu. Itu yang tidak melihat hakikat dari khabar. Jadi dia kira ayat yang dibaca itu iramanya menarik. Nasihat yang disampaikan, pantiang ya ustaz penceramah itu. Itulah kan. Laiknya fahami hakikat yang disampaikan. Itu kadang-kadang sebagai da'i, kalau merenung sekali-sekali itu nak membuat sadih. Awak kau dipandang siada umat kau. Stand up. Awak-awaknya galak. Tak sadih tanya menangi. Selesai majlis bubar ni pengunjiang ni wak. Tusan tiang buat. Dia doa kaji nak. Itulah yang terjadi. Kenapa? Karena umat tidak melihat hakikat dari khabar. Jadi kalau kita ingin menangkap makna di balik khabar yang dibawa oleh Rasul, khabar yang dibawa oleh Rasul kan wahyu kan? Dalam bentuk apa? Al-Quran. Dan kalau kita ingin menangkap maknanya, supaya jangan berlalu saja di hadapan kita, hidupkan mata batin. Bagaimana caranya? Sadari dahulu, tersentakkan diri dari kelalaian masa lalu. Kita telah menghabiskan waktu begitu banyak, padahal waktu ini terbatas dan sangat singkat. Setelah tersentak dari situ, perbaiki cara fikir, sikap, perilaku. Nah, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan hidayah nur ke dalam kalbu. Makanya ada doa. Allahumma ja'al fi qalbi nura. Nah, ketika nur itu ada, kita bisa melihat hakikat dari khabar. Ayat dibacakan, kadang tanpa sadar kita tersentak, kita terdiam. Dan tidak sedikit kadang orang yang merasakan itu kadang menangis. Peringatan-peringatan itu mengena ke dalam kalbu. Itulah yang kita harapkan. Kita cukupkan sampai di sini.
Sementara insyaAllah nanti kita lanjutkan, basirah itu ala salasi darajat. Basirah itu tidak satu tingkatan, dia ada 3 tingkatannya.